aku Debia. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin gimana caranya membuat keju tradisional asal Indonesia yang gampang banget bahan-bahannya kita cari di sekitar kita itu ada. Dan kalau misalnya kita gabut, pengen masak-masak dan segala macam bisa banget bikin ini. Nah, namanya itu adalah dangke. Dangke itu adalah keju tradisional asal Enrakang, Sulawesi yang udah dibuat dari zaman dulu banget. Nah, kenapa dinamain dangke? Itu karena waktu zaman dulu ini tuh dibuat sajian untuk orang-orang Belanda dan mereka itu pada bilang dangke atau dankesjeun yang artinya terima kasih atau terima kasih banyak. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, di sini aku pakai referensi jurnal ini yang aku sesuaiin sendiri sama bahan-bahan yang ada di sekitar aku. Oke, langsung aja kita tonton cara pembuatannya. Oke, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu kita butuh garam, secukupnya aja. Aku di sini pakai kurang lebih 1 gram. Kemudian kita butuh pisau dan wadah buat kita pepaya. Kemudian kita butuh pepaya yang masih muda. Seharusnya kita ambilnya langsung dari pohonnya, biar getahnya langsung netes kayak gitu. Tapi ini buat contoh aja. Kemudian kita butuh daun pisang dan batok kelapa juga. Ini kemarin aku ngamplas sendiri dan aku ilangin serabutnya sendiri. Kemudian juga kita butuh panci untuk ngerebus si susunya nanti. Kemudian butuh pengaduk juga. Pengaduknya ini buat ngaduk susu. Kemudian butuh pengaduk yang ada saringannya kayak gini. Atau saringan biasa juga gak apa-apa. Ini buat nyaring si curd-nya nanti. Kemudian yang paling penting kita itu butuh susu sapi segar. Nah, cara untuk ngambil getah pepayanya sendiri itu kita seset-seset kayak gini aja di atas pohon. Nanti sampai dia ngucur airnya gitu. Jangan dilepas dulu dari pohon karena nanti dia jadinya kayak gini nih, kayak yang gumpal kayak gini. Pertama-tama kita pindahkan dulu setengah liter susu sapi segar ke dalam panci yang sudah kita siapkan, lalu kita panaskan sampai suhunya 70 derajat Celcius atau dia sampai mendidih. Kemudian kita masukkan getah pepayanya sebanyak setengah sendok makan, kemudian kita tambahkan garam sebanyak 1 gram, dan kita aduk-aduk sampai dia menggumpal kayak gini, seperti tahu. Kalau udah seperti ini, kita langsung matikan dan kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses pencetakan, dimana ini bakal dicetak di batok kelapa yang tadi udah kita siapkan. Nah, di sini tuh udah ada whey sama curd yang dihasilkan dari susu sapinya tadi, dimana curd itu adalah gumpalannya dan whey itu adalah airnya. Nah, gumpalan ini adalah protein yang terkoagulasi karena dia terkena enzim papain, dimana enzim papain itu secara alamiah emang akan mengubah tekstur si susu sapi menjadi lebih padat atau agak padat. Enzim papain itu ada di dalam getah pepaya yang emang kita tambahkan di sini yang berperan sebagai koagulan. Kemudian kita pisahkan whey dan curd yang ada di dalam batok kelapa ini dengan cara kita tekan-tekan atau kita miringkan kayak gini biar dia airnya itu keluar semua. Sampai dia kadar airnya tuh benar-benar menurun dan tekstur si dangkenya ini lebih padat daripada sebelumnya. Nah, kalau udah padat kayak gini, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pencetakan di atas daun pisang. Nah, si dangke ini tuh gak perlu kita kasih pengawet tambahan karena dia itu sudah mengandung pengawet alami yang berasal dari garam yang kita tambahkan waktu tadi perebusan. Dimana seperti yang kita tahu, garam itu selain bisa memberi rasa asin, dia itu juga bisa berperan sebagai pengawet alami. Nah, kemudian kita langsung aja bungkus dengan daun pisang, kita tekuk aja di bagian atas dan bawahnya. Sebenarnya kalau misalnya kita buatnya 1 liter susunya, itu bakalan jadi bagus dan dia tuh bakal jadi muncung lebih besar gitu. Tapi karena kita cuman bikinnya setengah liter, jadinya kecil banget kayak gini. Karena cuman dapet getah pepayanya itu cuman setengah sendok makan. Kalau misalnya kita mau buat 1 liter itu kan harus 1 sendok makan. Kemudian dangke yang sudah terbungkus daun pisang ini kita masukkan ke dalam wadah yang bisa kedap udara. Tujuannya itu untuk memperpanjang masa simpannya atau lebih mengawetkan lagi. Kemudian habis ini kita bisa masukkan ke dalam kulkas supaya lebih awet juga. Nah, itu dia tadi cara pembuatannya. Di sini dangke itu tuh masuk dalam kategori soft cheese karena dia itu bentuknya lembut gitu kayak tahu. Nah, cara penyajiannya juga macam-macam. Dia bisa dimakan langsung kayak gini, dimakan langsung, atau dia bisa juga dipanggang jadinya kayak gini. Nah, atau bisa juga digoreng. Yang aku baca-baca itu di Enrakang biasanya ini itu dipanggang atau digoreng, terus dimakan sama nasi, terus dikasih sambal kayak gitu. Terus dia itu kan menghasilkan byproduct juga. Jadi dia menghasilkan curd dan whey. Whey-nya itu adalah byproductnya. Nah, whey-nya itu tuh bisa dibuat untuk pakan ternak
atau bisa juga dibuat jadi edible film, tentunya aja dengan penambahan bahan-bahan yang lain. Nah, jadi walaupun si dangke ini masuk ke dalam kategori soft cheese, tapi dia itu beda dari soft cheese yang lain. Bahkan kandungan gizinya pun tuh beda karena dipengaruhi oleh enzim penggumpal yang digunakan. Dimana kalau misalnya keju-keju pada umumnya itu pakai enzim renin, baik dia hewani atau nabati, yang dia itu kerjanya dipengaruhi oleh pH optimum. Nah, kalau yang dangke ini, dia itu pakai enzim papain yang kerjanya itu dia dipengaruhi bukan oleh pH tapi oleh suhu dari si susunya itu. Nah, kenapa kok kita pakai enzim papain? Ya, karena enzim papain ini memiliki aktivitas protease, di mana protease ini tuh bisa mendegradasi protein dengan cara menghidrolisis ikatan peptida di dalam protein susu. Terus kenapa kita nggak pakai protease dari yang lain, kayak dari bromelain atau fixin, atau kita nggak pakai getah markisa aja gitu? Karena enzim papain ini tuh memiliki sifat-sifat yang cenderung lebih baik daripada yang lainnya, daripada enzim-enzim yang lain itu. Contohnya, dia tuh lebih tahan terhadap panas. Walaupun nggak tahan terhadap panas yang terlalu tinggi, tapi dia cenderung lebih tahan panas. Terus rentang pH-nya itu lebih besar, dan dia itu alami atau murni gitu. Terus kenapa kita perebusannya itu pakai sampai dia tuh suhunya 70 derajat Celcius? Kenapa nggak sampai 80 atau 90 derajat Celcius? Karena emang suhu pasteurisasi itu umumnya di 70 derajat Celcius untuk mematikan mikroba-mikroba patogen yang bisa mengontaminasi di dalam susu. Nah, kenapa nggak pakai 90 derajat Celcius? Karena di jurnal yang aku baca itu, suhu 900 derajat Celcius itu bisa mengurangi kandungan-kandungan protein yang ada di dalam susunya itu saat dia menjadi dangke gitu. Dan kenapa kok kita nggak pakai 80 derajat Celcius? Walaupun di jurnal yang aku baca itu 80 derajat Celcius itu dia malah meningkatkan kandungan proteinnya dibanding yang 70 derajat Celcius. Nah, itu karena aktivitas dari enzim papain itu bakal menurun kurang lebih 20% saat dia suhunya itu di atas 70 derajat Celcius dan waktu perebusannya itu lebih dari 30 menit. Nah, terus suhu yang terlalu tinggi itu juga bisa mendenaturasi beta laktoglobulin sehingga nanti dia itu bisa bereaksi dengan K-kasein. Padahal K-kasein itu harusnya dihidrolisis menjadi P-kasein oleh enzim protease, di mana itu terdapat di dalam getah pepaya, di mana P-kasein ini tuh adalah protein yang terendapkan gitu. Terus di jurnal lain lagi mengatakan bahwa proses koagulasi itu dipengaruhi oleh suhu optimum si enzimnya ini. Di sini kita pakai enzim papain, berarti koagulasi itu dipengaruhi oleh suhu optimum si enzim papain ini, di mana suhu optimumnya itu kurang lebih 70 derajat Celcius. Nah, selain itu konsentrasi dari enzim papain ini tuh juga menentukan teksturnya, terus kecepatan penggumpalannya, dimana semakin banyak itu dia bakalan semakin cepat penggumpalannya dan teksturnya tuh akan semakin keras, jadinya tuh nggak gampang untuk hancur. Nah, itulah kenapa aku pakai susunya itu cuma setengah liter, karena aku tahu kalau misalnya getah pepaya yang aku dapat itu cuma setengah sendok makan. Jadi mau nggak mau aku juga harus ngurangin si konsentrasi susu yang kita gunakan supaya nanti penggumpalannya itu terjadi secara sempurna. Terus kenapa kita pakai batok kelapa dan daun pisang? Karena itu emang dari dulu udah dipakai oleh masyarakat di sana. Jadi kita tinggal melestarikan budayanya aja. Nah, terus daun pisang itu memiliki nilai tambahan, yaitu dia itu mudah didapat, terus juga tidak mengandung bahan kimia, mudah dilipat, dan dapat memberi aroma sedap karena mengandung komponen-komponen flavor yang bisa tersalurkan ke dalam bahan pangan yang dibungkus oleh daun pisang ini, walaupun aromanya itu masih kalah sama susunya itu. Nah, kemudian saran dari aku kalau misalnya mau buat dangke ini, yang pertama itu getah pepayanya harus diambil langsung dari pohonnya, dan kita pilih pepaya yang agak besar-besar supaya getah yang dihasilkan itu juga banyak. Karena kemarin aku pakai getah pepaya ukurannya sedang, itu menghasilin cuman setengah sendok makan doang. Terus yang kedua, kita buatnya 1 liter atau lebih supaya tuh lebih cantik dan dia tuh jadi muncung gitu kayak yang dibuat di Enrakang kayak gitu. Terus yang ketiga itu harus disimpan di kulkas untuk memperpanjang masa simpannya. Jadi lebih baik lagi kalau misalnya setelah dikasih daun pisang terus kita kasih ke tempat dulu
Kalau tadi aku pakai tempat makan yang dia itu bisa kedap udara, terus habis itu baru dimasukin ke kulkas. Biar umurnya tuh lebih panjang, terus dia bisa lebih awet gitu. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau misalnya ada kesalahan. See you on my next video.